Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Pantai Pink tidak hanya menyuguhkan panorama pantai yang indah saja, namun kawasan wisata alam ini juga memiliki kekayaan dan keindahan pemandangan bawah laut yang menarik untuk diselami. Taman laut kawasan wisata ini menjadi rumah dari berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan juga berbagai jenis biota yang lainnya. Oleh karena itu, diving atau snorkeling di pantai ini menjadi salah satu aktivitas yang sayang untuk dilewatkan. Disebut Pantai Pink karena memiliki pasir yang berwarna pink atau merah muda. Namun, para masyarakat lokal lebih sering menyebut pantai ini dengan nama Pantai Merah. Sedangkan para wisatawan asing menyebutnya dengan nama Pink Beach. Di kawasan wisata Pantai Pink terdapat banyak sekali biota laut meliputi 260 spesies terumbu karang, 1000 spesies ikan, dan 70 spesies spong. Arus di kawasan wisata alam ini dikenali cukup kuat. Hal ini karena terdapat pertemuan air laut dari selatan dan air laut tropis dari utara. Warna air laut yang jernih dan hijau toska seakan memberikan ketenangan tiada tara. Selain diving dan snorkeling, pengunjung juga bisa berjemur di kawasan pantai ini sembari menikmati pemandangan yang indah. Desa Wairebo terdapat di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo termasuk ke dalam daftar desa tertinggi di Indonesia, berada di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat Wairebo kerap dihiasi dengan kabut tipis setiap paginya. Kabut tipis ini akan turun perlahan-lahan dari perbukitan sekitar dan menyelimuti seluruh desa dengan kabut. Karena lokasinya yang berada pada ketinggian ini pula, untuk mencapai desa Wairebo, pengunjung harus melakukan trekking selama 2-3 jam melalui medan yang cukup sulit. Di sini dapat kita jumpai rumah adat yang hanya terdiri dari 7 buah, di mana telah bertahan selama 19 generasi. Hal ini pula yang menjadi daya tarik para wisatawan, khususnya dari mancanegara. Mereka umumnya penasaran ingin melihat langsung rumah adat yang disebut dengan Mbaruniang ini. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Mungkin keberadaan Pulau Padar tidak seterkenal Pulau Komodo ataupun Pulau Rinca. Namun keindahan Pulau Padar tidak kalah cantik dengan kedua pulau tersebut. Letak Pulau Padar cenderung lebih dekat dengan Pulau Rinca dibandingkan dengan jarak ke Pulau Komodo dan dipisahkan oleh Selat Lintah. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena berada di wilayah Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Di sekitar Pulau Padar terdapat beberapa pulau kecil yang memiliki keunikan panorama masing-masing. Jika Anda berencana untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo, cobalah singgah sejenak di pulau ini. Ketenangan dan keelokannya akan membuat Anda betah berlama-lama di pulau ini. Untuk mengurangi rasa penasaran Anda dengan Pulau Padar, silakan ambil uang 50.000 dan lihat gambarnya di sana. Danau Kelimutu berada di puncak Gunung Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores. Danau ini terdiri dari 3 buah danau yang memiliki warna air yang berbeda-beda. Selain keindahan danau, kamu juga akan disuguhkan panorama alam pegunungan Kelimutu yang masih sangat asri. Danau Kelimutu adalah satu tempat wisata yang gambarnya terdapat di alat pembayaran yang beredar di Indonesia untuk nominal uang Rp5.000
dengan tahun terbit 1992. Keindahan Danau Kelimutu berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun Kelimutu sendiri berasal dari kata kele yang artinya gunung dan mutu yang memiliki arti mendidih. Danau Kelimutu yang dikenal juga dengan sebutan Danau Tiga Warna ini memberikan suguhan pemandangan alam yang memanjakan mata setiap wisatawan yang berkunjung dengan kemilauan warna-warni airnya. Bagi Anda yang gemar mengisi feed Instagram dengan pemandangan alam yang mengagumkan, Danau Kelimutu Tiga Warna ini menjadi pilihan yang layak untuk Anda kunjungi. Bukit yang mulai ramai dikunjungi para pelancong sejak menjadi salah satu lokasi syuting film yang disutradarai oleh Mira Lesmana dalam film Pendekar Tongkat Emas ini memang memiliki landscape perbukitan yang sangat indah. Mengunjungi Tanah Sumba Timur, Anda akan merasa menemukan sekeping surga yang terhampar di antara perbukitan. Wairinding yang membuat merinding terletak di Desa Pembotajara, Kecamatan Pandawai, atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Sumba Timur. Bukit ini terlihat menakjubkan dengan vegetasi pada rumputnya yang sangat luas. Panorama Bukit Wairinding yang begitu elok dan sangat mempesona membuat mata para pengunjung seperti tak ingin berkedip dibuatnya. Hamparan padang savana yang terhampar luas itu akan berwarna kuning saat musim kemarau dan sebaliknya berwarna hijau pada musim penghujan. Taman Laut Selat Pantar Alor ini merupakan salah satu taman laut terindah yang ada di Indonesia, yang tepat berada di wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikan dari perpaduan perairan Australia yang dingin dan perairan Indonesia yang hangat menjadikan Taman Laut Selat Alor memiliki banyak sekali terumbu karang. Destinasi wisata kebanggaan masyarakat Alor ini menjadi surga bagi mereka yang hobi diving. Di sini penyelam dapat menyelam bersama sunfish dan menemukan lebih dari sekali. Diasumsikan ada banyak sunfish atau mola-mola menetap di perairan Alor. Ada banyak tebing dan jurang di Taman Bawah Laut Alor, tersusun seperti rak buku, dan setiap bagian dihuni oleh beragam biota dan karang yang mengagumkan. Pantai Nembrala memang memiliki pantai yang sangat indah, dengan hamparan pasir putih yang dipadukan dengan biru air laut. Ombak yang cukup menantang membuat para penggemar olahraga selancar ingin menaklukkan ombak di pantai ini. Pemandangan di pantai ini begitu indah dan menenangkan, sehingga pengunjung dapat merasa nyaman, tenang, dan damai. Mereka yang tidak berselancar dapat menikmati berbagai kegiatan lain seperti memancing dan berenang. Pada bulan Agustus hingga Oktober, ombak di Pantai Nembrala dapat mencapai ketinggian 7 meter. Karena itu setiap tahun pada bulan September sampai Oktober di pantai ini diadakan kejuaraan selancar tingkat dunia. Karena keindahan pantai ini, pada tahun 2016, Pantai Nembrala dinobatkan sebagai pemenang pada Anugerah Pesona Indonesia dalam kategori tempat berselancar terpopuler.